Dalam setiap tempat yang dianggap wingit, selalu menyimpan berbagai cerita yang mencekam. Tak heran, banyak dari kita seringkali merasa terancam, entah karena makhluk yang terlihat maupun makhluk yang tak terlihat. Inilah sesi tamu, cerita kamu. Selamat datang di channel Agak Serem. Melalui channel ini, kami akan menyampaikan banyak cerita horor untuk menghiburmu. Untuk sensasi yang lebih menegangkan, pastikan kamu menggunakan headset. Cerita ini dialami secara langsung oleh teman saya, Alif Safrizal. Cerita ini terjadi saat aku masih duduk di bangku sekolah menengah akhir. Pada umumnya masa SMA dibumbui dengan cinta monyet. Ya, seperti remaja pada umumnya, aku pun memiliki seorang kekasih kala itu, yang kadang aku juga ajak pergi jalan-jalan dan menikmati waktu bersama. Viana, nama gadis yang sedang memadu kasih denganku. Dia adalah wanita pujaanku. Sepulang les bimbel bersama, sekitar pukul 5 sore, aku dan Viana menyempatkan waktu untuk pergi nongkrong di kafe terdekat. Sembari menikmati waffle dan kopi, kami juga mengerjakan tugas sekolah bersama. Kami tidak sendirian. Aku dan Vian ditemani juga oleh Rido dan Rizky. Mereka juga teman sekelas kami. Karena tugas kami cukup banyak, jadi akan memakan cukup banyak waktu. Singkat cerita, kami menyelesaikan tugas sampai jam 10 malam. Setelah tugas kami selesai, akhirnya kami semua bergegas untuk pulang ke rumah masing-masing. Rido dan Rizky berpisah, sedang aku harus mengantar Viana pulang ke rumah. Sebagai gambaran, rumah Viana berada cukup jauh dari kafe tongkrongan kami. Rumah Viana harus melewati bulak atau persawahan yang luas, juga beberapa sungai. Salah satu sungai yang harus kami lewati ada yang berseberangan langsung dengan pemakaman. Dan pemakaman ini bukan pemakaman biasa, karena pemakaman ini adalah makam khusus untuk jasad yang tidak dikenali, atau orang sekitar menyebutnya makam Sindoruwing. Makam ini berisi jasad orang dengan gangguan jiwa yang tidak memiliki sanak saudara. Kudengar bahkan tak sedikit makam tersebut berisikan jasad yang termutilasi. Karena ini sudah hampir tengah malam, tak heran suasana cukup mencekam, bahkan teriringi dengan suara malam yang mengancam. Diperparah dengan kondisi cuaca yang sedikit gerimis dan berangin. Udara dingin berpadu dengan suara hewan malam mengiringi kami sepanjang jalan. Dengan motor metik, kami menembus semua rintangan itu. Sekitar setengah perjalanan, akhirnya kami melewati makam tersebut. Di sini begitu sepi tanpa kendaraan lain. Yang lebih aneh, begitu kami memasuki area makam ini, gerimis, angin, dan suara alam yang menemani kami sepanjang jalan tadi tiba-tiba menghilang begitu saja. Justru ini semakin membuatku merasa terintimidasi. Dengan perlahan, kami melewati gapura penyambut desa
Persis setelah gapura terdapat plang pemakaman Sindoruing di sisi kiri, sedangkan di sisi kanan ada sungai untuk pengairan sawah. Oh iya, lokasi ini pun tak jauh dari bendungan. Beberapa puluh meter dari gapura tadi ada sebuah bukit kecil yang masih dalam area pemakaman ini. Karena bukit tersebut cukup mencolok dengan ada satu makam dan satu pohon bunga melati di sampingnya, tentu saja aku merasa tertarik untuk meliriknya. Namun, aku telah sangat salah ketika berani melirik bukit tersebut. Ketika aku diperlihatkan asap putih yang menggumpal, awalnya asap ini tidak ada yang aneh. Semakin kuperhatikan, asap ini justru berubah wujud menyerupai tubuh tanpa kaki. Sampai akhirnya aku tersadar kalau asap itu bukanlah asap biasa. Asap itu lambat laun menyerupai sosok wanita dengan rambut berantakan. Ya, yang aku kira itu asap, ternyata itu adalah kuntilanak. Entahlah, Viana melihat makhluk itu atau tidak. Jangankan menarik gas untuk menambah kecepatan motorku, justru aku hanya bisa mematung dan menghentikan motorku begitu saja. Aku hanya mematung melihat perubahan asap itu menjadi sosok kuntilanak yang solid. Ditambah, sosok kuntilanak tersebut seperti mengejekku dengan tertawaannya yang melengking ke angkasa. Tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak. Bahkan untuk teriak saja tidak sanggup. Yang kulihat sosok kuntilanak dengan muka rusak penuh darah. Tiba-tiba saja makhluk ini memutarkan kepalanya hingga 180 derajat. Apa? Makhluk ini ternyata memiliki wajah laki di belakangnya. Setelah berbalik, kuntilanak ini justru menampilkan wajah wanita tanpa luka di wajahnya. Namun wajahnya yang sekarang hanya wajah pucat dengan tatapan yang kosong ke arahku. Akhirnya aku bisa bergerak sekarang. Tanpa ragu, aku langsung menarik gas kencang mungkin untuk pergi meninggalkan tempat gila ini. Setelah kami sudah cukup jauh dari makam tersebut, aku menanyakan pada Viana, karena ia tak memberi reaksi apapun dari tadi. Viana, kamu tadi lihat kan? Jangan dibahas sekarang, Liv. Sosok yang tadi masih ngeliatin kita dari jauh. Aku hanya bisa terdiam dan menelan ludah. Ini artinya Viana juga melihat sosok yang kulihat. Singkat cerita lagi, aku sudah mengantarkan Viana sampai ke rumahnya. Kebetulan rumahku tak jauh dari rumahnya. Ya, kami tetangga desa saja. Assalamualaikum. Aku sampai di rumahku dan kedua orang tuaku menyambutku di ruang TV. Dengan bayangan peristiwa yang masih mengisi pikiranku, aku bahkan tak bisa fokus menjawab sambutan orang tuaku. "Mah, Pak, Alif mau istirahat dulu aja ya." Segera aku membilas tubuhku dengan air hangat untuk membangun kembali mentalku. Karena sudah larut malam dan tubuhku begitu letih, aku langsung membaringkan tubuhku di kasur.
Tak terasa aku pun terlelap begitu saja. Kupikir semua sudah berakhir begitu saja. Namun tidak. Saat aku sudah terlelap, sosok itu bahkan muncul kembali dalam mimpiku tanpa permisi. Dalam mimpiku, aku seperti ada dalam hutan gelap yang dipenuhi dengan sarang laba-laba yang menempel di pepohonan. Aku hanya berjalan kebingungan di tempat mencekam ini. Lagi-lagi, ini seperti deja vu. Aku kembali dibawa ke tempat saat aku melihat sosok kuntilanak dengan dua wajah itu lagi. Hanya saja sekarang aku berada di bukit pemakaman itu langsung. Yang kutakutkan kini terjadi kembali. Aku mendengar suara yang familiar. Ternyata sosok itu pun ada di sebelah kananku. Ya, sosok itu ternyata nampak ada di pohon melati. Ia menatapku sembari bergelantungan di pohon melati tersebut. Aku refleks terbangun dari tidurku begitu saja. Syukurlah. Ternyata itu cuma mimpi. Dengan nafas yang terengah-engah, aku mencoba memulihkan pandanganku. Mungkin aku masih setengah sadar sekarang. Bau apa ini? Aku mencium bau yang sangat busuk dari sampingku. Tentu saja aku tidak berani mengarahkan mataku. Namun dari ekor mataku masih bisa melihat ada sosok yang duduk di kursi samping ranjangku. Aku melihat ada jubah putih dengan rambut lepek seperti kain kusut dan